sholat rasanya. Rupiah 1 juta saya kasih 500.000 ya rodok delek-delek Pak. Saya ngumpul nones rodok piye ya. Lah iya. Makanya harus dipaksa. Oke lah Pak, ini beras 10 kilo oke lah Pak. Makanya harus dipaksa gini belajar latihan. Belajar. Belajar. Ya sih aku ingin menang cerpen yo. Kudu ngono sih tak sudah kono rasane bersalah. Ya iya, betul. Bandel emas ini rasane bersalah. Bersalah rasane kayak kok gak ono sing tak sisihno gawe beli beras buat. Paling utama sedekah ke siapa? Ke keluarga terdekat. Kalau sudah kaya semua tetangganya yang miskin. Kalau enggak tetangganya enggak ada, keluarganya enggak ada, ke Pak Ikli. Gurunya, ngapain? Loh, tahu dari mana Pak Ikli kaya? Pak Iklim kaya. Pernah ke rumahnya Pak Ikli? Tahu. Di mana? Aja. Di mana? Pernah Pak Ikli satu rumah? Enggak pernah. Enggak ini satu tapi bisa makan ya ketok. Foto bersama kapan Pak Ikli foto bersama? Enggak sih. Enggak pernah kan? Itu bukan rumah Pak. Oh iya pernah. Kayak kelihatan rumah Anda masih Pak, laptop punya, motor punya, kayak mobil. Laptop ini untuk mengetik, ya. Mobil juga punya. Mobil untuk keluarga, bukan untuk sehari-hari. Jadi kan punya. Iya. Nah iya, maksudnya itu kayak Pak Iqlil apa buat berbensin. Hidupnya laki-laki itu begitu ya, kasihan. Enggak ada yang ngasihani. Makan paling sehari berapa? 50.000? Ya. Selebihnya gaji itu untuk yang lain, untuk keluarga, untuk gitu ya. Paling sehari. Itu Pak, risiko menjadi pria. Iya ya, patriarkis banget Indonesia. Tuh. Ya enggak. Iya dong. Enggak lah. Tapi enak juga jadi cewek ya Num ya. Kalau kerja gaji untukku sendiri ya. Sebentar. Kamu tidak wajib. Nah ini sudah ini zoomnya ini. Tidak wajib mengkhawatirkan keluargamu ya. Itu urusan suamimu ya. Sastra nanti kamu bahas sama yang sastra itu nanti dibahas lain waktu karena ada Mas Amiril ini ya. Bisa lama-lama. Nanti tapi nanti saya kontak kamu harus ya. On ya. Anak-anak juga tadi biar jadi gitu. Jenengan ini. Soalnya kalau ada uangnya ya cepet kita. Kalau ada uang kayak buku kemarin Pak itu cepet jawabnya kan. Itu berapa? Langsung Pak itu jelaskan. Sebentar. Nanya lele. Pakai portofolio lah Pak Ibu. Sebentar. Kelompok apa Pak Ibu? Bisa kelompok komunitas tepatnya. Ada kelompok. Kalau semakin kelompok semakin besar. Kalau individu semakin kecil. Ya kan saya sama Hanum sama adik-adik bisa foto portofolio ya, portofolio saya Pak, siapa lagi? Iya makanya Pak itu nyereng kayak puisi gara-gara ngini iki. Tapi kemarin kan Ayolah, tinggal bikin doang susah. kemarin kan dilarang sama pimpinan. Kemarin dulu kasusnya kemarin tahu kan? Tinggal bilang kami yang minta, bukan jadi kami. Loh, mereka mana percaya? Jelas menyalahkan Pak Iqlil, penerbitannya Pak Iqlil. Kemarin itu siapa mana ya? Ya Pak Iqlil kabeh. Yang kena ini kok. Pak Iqlil. Yang diceluk kok. Pak Iqlil mana? Pak Iqlil ruwet ngono itu loh. Ada yang lapor kemarin itu ceritanya itu. Anak bahasa Indonesia. Iya kan? Niatnya baik, tapi jangan dimarahi ya. Niatnya baik, cuman salah caranya. Caranya itu seolah-olah menyalahkan dosennya. Padahal kan kesepakatan kan? Enggak ya nggak apa-apa Pak Iqlil. Malah nggak apa-apa kan? Yang untung kan kamu. Tapi kalau bahasa Indonesia itu memang harus gitu Pak. Oh. Kalau Pak Iqlil kan masih tanya ke kami setuju nggak gitu kan? Ya, tapi kenanya kabar ya akhirnya. Tes matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Ya, kan kalau bahasa Inggris semua dosennya pasti minta konsen. Harus wajib. Oh, duit gak ada duit tuh. Nah, makanya itu kena. Kalau itu kena, ya kan, ya wajar kena. Kalau Pak Iqlil kena, ya salah. Ya saya yang mencak-mencak.
Pak itu sampai diseret ya saya semeret-meret. Tak Pak itu Iya. dhewe wong-wong Pak. Nek kalau Iya. Pak Iqbal Lalu Pak sini itu berarti akhirnya. katanya kita belum gitu. Iya masalah itu sama masalahnya sama. Ayolah Pak. Enak Padahal kan tidak portofolio kita. penting sekali. Nah, kayak gini. Kayak gini ki. Kemarin budaya kamu nggak tak jak. Mana? Hah? Saya mau aja. Kemarin akhirnya tapi sedikit 20. Ya wis yang 100. Minimal kamu buat tulisan tentang budaya. Untuk lo nang vlog. Nang kasih ke Pak Ikil kasihkan masukkan ke web. Pak Ikil kan punya web. Enak kan? Ini aja. Yang sastra ini aja Pak. Sastra kamu dikit-dikit buat cerpen. Oh, cerpennya kalian tak masukkan web, Pak. Boleh? Atau puisinya kalau nggak boleh diterbitkan buku. Boleh? Gratis lah ini. Jadi Cerpenmu mau dilihat orang banyak. Kan portofolio itu. Nggak malu kan? kan dia editor Pak Iqbal dulu toh. Kan dia editor Di dulu. proofread dulu. Di proofread dulu. Mm-mm. Jadi nek ono salah-salah ini jadi Di anu, nggak langsung diterbit nong nung. gak mentang jadi goreng Pak Iqbal di situ. Jadi memasak ya biarkan Pak Iqbal memasak. Iya. Iya Pak, terserah wes. Yang penting kami punya portofolio. Loh, saya udah punya, teman-teman nih biar punya. Iya. Tanya kalau saya Mas. Saya pribadi ada hari-hari terus habis itu yang saya antologi yang ikut-ikut lomba itu yo lumayan. Lihat tadi tanyain ya. Berminat nggak ya kamu ke sastra? Ya cari Pak Ikil mau loh. Kan berminat nggak ya sastra? Pengen loh aku Pak Ikil dapat anak-anak tanggapannya gimana? Mau-mau aja, ada. Ica itu juga bukan nulis kayak saya, Pak. Cuman Oh, dia karyanya belum belum gitu banyak yang terbit. apa? Baru ikut lomba-lomba kemarin. Saya semangati kemarin. Terus belum pernah terbit anu ya, apa kayak karya solo belum. Tapi dia suka nulis juga katanya, Yowe. Berarti Pak itu kan punya 2 anak yang suka nulis ini udah Mantap ini. mantap. Tiap angkatan ada tuh udah mantap itu, Pak. Yuh, Hmm. di bukunya gitu. Bukunya itu namanya Brown, Kurikulum. H. Douglas Brown. Haji Douglas Brown. Nah, soalnya H. Douglas Brown. Paling-paling namanya yuk. Nega ngono Herbert. Nega ngono apa? Harry. Di buku ini biar ini korek. Ini gitu loh. Pak, kamu nggak mau belajar telah kurikulum. Kamu maunya belajar sastra ya. Ini Pak, saya. Haru ini Pak Iklil. Biasanya ini bukan Pak Iklil. Biasanya itu bukan Pak Iklil. Ini kok Pak Iklil sih. Dengkel aku Yohan. Saya takut nggak tepat sasaran nih nanti Pak. Iya Pak Iklil kok ngawur kok. Makanya kamu bukan Pak Iqbal ya, jago. Harusnya yang jago ya orang Pendidikan. pendidikan. Tuh, Ijol Pak sana. ijol ya. Siapa ki sing pinter pendidikan ini? Ini Ganinda. Bukan Ninda, Bu ini. Bu Ganinda. Rini sama Bu Rini pendidikan. Dua orang itu. Yang linguistik kan Bu Ami sama Bu Kami Dewi. Sama Pak Irfan. Iya. Pak Iqbal sastra dewe. Gawe Iya. konco. Oh, Bahasa Indonesia Pak Fatoni sastra. Gak beda prodi. Gak apa-apa lah. Kasian. Beda prodi kasian. Yang lain linguistik kabeh. Iya. Pak, Sastra. pakai Makanya ini, makanya ini ada hibah ini saya mau membangkitkan sastra di Mojokerto. Literasi, sastra sama aja. ini. Iya, 1 juta ya. Doain saya jadi dosen sastra gitu. Nanti tak kancani, Pak. Di sini. Enggak, Iya. di luar negeri kita. Di sini aja loh Pak itu saya yang keluar. Tuh, ya yang keluar kabeh, Pak. Mana gitu kayak kita. Tak kancani, jangan di sini. Malah di konten itu. Ayo aku ijen. Malah. Ya begitu kan bikin jelas namanya ya rasa-rasa. Nggak tahu. Udah 30 menit kayaknya, Pak.
Masih 10 menit. Part satu. HP, part satu HP. Getting started. Nah, ini. Set, set. Oh, ini loh, ini loh. Dimulai waktu. Oh, ini loh. Oh, bahas ini tuh. Pak Ikel tahu ini bahasa apa. Kak, dari kita aku belum coba Pak itu. Minta izin aja lah, Pak. Sastra disuruh terlalu aku Sudah kurikulum. terlambat. Ini sudah jadi plot mata kuliah Pak Ikel yang ngejar. Sebentar ya. Wah, Pak. Ada 4 komponen dalam pendidikan. Dengarkan Pak Ikel. Apa saja yang bisa boleh pulang Empat komponen dalam. dalam pendidikan. Ketika kamu ngajar di kelas itu loh, ada 4 komponen penting yang harus kamu kuasai. Apa saja? Contoh satu, ayo. Atau tak kasih uang wis. Tak transfer Shopee-mu 100.000. Saya nggak punya Shopee, Ya usah tunai tak, aja. tak transfer. Tunai. Aku nggak punya uang tunai, punya uang ini digital. Transfer ke Hanum kan? Dia tak transfer ke Anum. Ya. Hah? Paling penting 4 komponen ini dalam pembelajaran di pendidikan, Pak, pendidikan bahasa. Setelah A ya. Nah, A kurikulum. Apa aja? Satu. Paling Empat penting apa? komponen penting. Ya, dalam pendidikan. Ada pengajar, ada yang diajar, ada yang ngajar. Itu tidak penting. Nggak penting. Ini gak ono, Pak. Materi kurikulum. Ya, materi. Dari kurikulum. Ya, kurikulum. Kurang loro ini. Kurang telu. Materi Terus sama apa? kurikulum ya sama aja. Pengajar. Iya, pengajar. Gini loh, yang irreplaceable, yang digantikan bisa. Misalkan Pak Iqbal ya. Ini Kalau tidak bisa kurikulum, diganti. iya, yang replaceable, yang digantikan bisa. Pak Iqbal misalkan tidak ada ya, digantikan Pak Irfan bisa kan? Kalau dia ada kurikulumnya. Nah, Nah, kalau ada modulnya kan bisa kan kalau Pak bisa. Irfan yang ngajar. Iya. Pak Iqbal kan digantikan bisa. Berarti, Penting, nggak penting. Hah? berarti yang ini yang penting yang nggak Penting bisa sekali. diganti. Apa satu? Tadi kurikulum betul. Kurikulum diganti. Kurikulum nggak bisa diganti. Itu ganti-ganti Indonesia. Konsepnya. Konsepnya saja ya. Tapi tetap rules-nya harus itu gitu. Nggak bisa Oke. diganti. Misalkan Berarti materi. kalau di Indonesia apa? Kurikulum apa yang kamu tahu? Yang di universitas kurikulum kalau SMA kan tahu kan K13. DK. Ya, kalau di universitas apa kurikulumnya sekarang? Tak tahu kalian, lemah. Namanya apa? Kurikulum berdampak. Sekarang namanya kurikulum transformasi. Oh, kurikulum berdampak. Iya kami terdampak ini Pak. Jadi Gila. kurikulum itu harus ada dampaknya. Apa yang akan misalkan ada luarannya, makanya kemarin buku itu kan harus ada luarannya, learning outcome. Kalau sekarang harus ada yang ditransformasi. Misalkan pendidikan, Pak Ikil, pendidikan ini, kamu harus mentransformasi apa yang salah di sekitar Majapahit. Sekarang sekitar Majapahit itu apa yang salah pendidikannya? Apa yang salah misalkan Apa yang salah? di kurikulum Indonesia? Mengutamakan menghafal daripada mengerti. Ya, itu namanya rote learning, rote and memorizing learning. GTM, Grammar Translation Method, disuruh menghafal grammar dan terstruktur harus grammar. Itu zaman bahula harus tertransformasi. Bahula, GTM, vocabulary, hafalan vocabulary, rote memorizing learning. Itu satu, dua ya, GTM sama apalagi yang salah, yang harus kamu rubah. Kamu ini ngomongkan kurikulum nih, biar tahu ini. Calon guru gitu kan. Ah, iya, Pak Iqbal ini yang, oh Pak Iqbal doktor, ahli pendidikan kan. Kurikulum ini remeh-temeh. Oke, Lemah ini kurikulum ini lebih sulit sastra. oke dokter. Hmm. Ini Apa? anak sastra ya Pak. Apa yang salah di pendidikan Indonesia? Itu Dua. Yang lain terus apa? Nung, kamu itu merasa terdolimi yang mana? ini tidak fokus. Disuruh belum mempelajari semuanya tapi ya nggak jago semuanya gitu. Karena tidak fokus. Bisa semua tapi tidak ada yang jago.
memang, tapi kalau itu saya kurang setuju, Mbak. Karena Nah, apa, Mbak Emma? Sekarang kan multi, zamannya itu multitasking. aduh, Iya, tapi nggak jago. Bisa kalau sih, tapi nggak jago. kalau dulu super spesialis ya, dia spesialis di bidang ini gitu ya. Hmm. Bagian nyuntik ya nyuntik toh gitu ya. Bagian ini namanya namanya keprofesian. Tapi sekarang enggak. Global ini satu orang harus punya seluruh keahlian. Super spesialisnya hilang. Jadi ekstra kayak kamu ya misalkan emang sastrawan harus bisa meneliti, harus bisa deep analisis, harus bisa Sesuai. GPT. Zaman sekarang itu harus multi gitu loh. Nggak bisa memang zamannya. Kalau Oh, dulu memang bisa jadi hakim ya, jadi hakim tok gitu. Sekarang enggak karena global itu. iya. Kayak apa itu jadi pengacara ya, jadi dosen yang dewe. Mm-mm. Bu Hana, Bukan. Bu Bener, Nur. bener. Heeh, iya, pengacara. Pengacara. Dosen. Harus multi. Ibu-ibu apalagi. Sok menjadi bojone. Jadi Masuk ibu, sambil umbang. jadi ibu rumah tangga. Maksudnya Pak Ikil. No. Saya, saya mau nih jadi ibu rumah tangga. Yang penting bojone oke. Multitasking ada freelance. Macam-macam kan. Terus seorang apa YouTube kreator apa sih konten kreator gitu sekarang ibu-ibu tuh keren ya ibu-ibu sekarang ya iya kan jual-jual Berarti, mobil berarti itu memang penting belajar semuanya. penting. Tapi gak jago Yang semuanya. harusnya kamu kritik itu kurikulumnya. Kurikulumnya itu one fit all. Satu kurikulum, satu kurikulum nih, tapi harus With all. fit all. Padahal karakternya siswanya banyak. Ada yang jago ini, macam-macam kan. Tapi satu kurikulum kan nggak cocok satu kurikulum untuk fits all tadi. Nah, harusnya begitu. Ini nih, pemikirannya dokter beda dengan kalian kan. Ya, iya, that's why you are called dokter. Padahal Pak itu baru pernah pertama kali ngajar telah kurikulum. Hmm, Pak, dokter. Sombong lah kita. Sombong lah, dokter. Loh, gak apa-apa sombong kan. Dapetin itu juga nggak mudah. Mudah. Apalagi, ayo kita diskusi dulu lah. Kurikulum Kurikulum ini masalahnya di mana? apa nom, yang dipikir. Paling bagus kurikulum di mana? There's nothing special. There's no one special. Kurikulum transformasi ini Pak Iqbal angkat jadi disertasinya Pak Iqbal. Jadi sastra terapan transformasi lingkungan. There's no. Ngawal lu dasku. Disertasinya Pak Iqbal satu-satunya di Indonesia, tapi kalau di dunia di Indonesia belum pernah ada yang neliti. Terus kalau satu-satunya berarti sumber ininya referensinya Pak. Enggak, enggak ada. Makanya namanya novelty. Gap penelitiannya itu baru. Makanya saya memunculkan teori baru, malah bagus. Penelitian itu malah harus Sudah. bisa. Kamu bisa. Boleh. Boleh malah bagus. Karena kan nggak ada Malah referensi, nanti bukan dimarahin, disuruh apa dikira mati. oh enggak. Rootnya, akarnya ada, tapi buahnya kan banyak. Macam-macam kan. Saya silangkan misalkan mangga, saya silangkan kedondong, jadi mangga kedondong misalkan begitu. Memang harus begitu. Mangga dong. Mandor. Memang begitu, keilmuan kan harus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Telah kurikulum transformasi tahun 2025 baru sekali. Pak Iqbal exit melampaui kurikulum itu. Sudah saya pikirkan jauh-jauh hari. Pemerintah telat. Presentasinya Pak Iqbal duluan. Makanya 2023 Pak Iqbal kan apa mata kuliahnya hikam bilang ada nanam-nanam pohon, ada yang diubah. Sastra kalau diomongkan di dalam buku aja, tutup buku selesai, mereka lupa. Kalau ada dampaknya, ada sustainability-nya, ada resilience-nya, lebih berdampak, lebih bagus. Ilmu kan harus bermanfaat. Ada keberdampakan itu. Ada yang dirubah itu. Kamu juga kan agent of change. Agen perubahan. Apa yang kamu rubah? Berikitik. Berikitik. Kamu ubah. Ubah apa? Kamu ubah apa kamu? Apa yang kamu ubah? Tidak, dharma kamu kan agen perubahan kan? Apa? Pernah ubah apa? Sesuatu apa yang kamu rubah? Belum. Itu nggak tahu juga. Minimal kamu menanam, makanya kemarin itu kan Pak Eko Sastra Lingkungan itu minimal menanam pohon satu karena ada yang berubah sudah hijau, itu kan berdampak. Nah, itu loh yang kamu pikirkan. Masalahnya apa sekarang kalau di kurikulum pendidikan? Kamu tolak namanya kurikulum one fits all itu tadi itu. Nggak boleh satu kurikulum untuk
banyak satu kelas nggak boleh, harus heterogen. Kayak harus mono, nggak boleh mono, tapi nggak boleh mono mono kurikulum, harus banyak kurikulum, satu orang satu kurikulum itu sesuai dengan keadaannya masing-masing. Hmm. Dan ke depan saya pikir seperti itu, ke depan. Ke depan nanti nggak ada yang namanya kelas-kelas seperti ini. Satu satu orang, satu kurikulum, satu guru begitu. Wih, Prediksinya itu. iya Pak, Iya dong. kan dia satu guru aja maksimal 6. Ijazah nanti nggak penting. Homeschooling, kayak les, kayak keahlian spesifik begitu yang diinginkan. Satu selesai, Penyakit satu selesai, satu selesai, satu selesai, gitu terus. Yang kamu inginkan seperti itu kan? Yang kamu inginkan seperti itu kan? Ijazah kan hanya pengakuan formalitas saja kan? Yang penting keahlian yang kamu butuhkan kan? Iya dong. Itu kamu tolak ijazah palsu. Pak. Apalagi yang kamu jengkelkan di kurikulum. Kamu kuliah lah, kamu yang kamu kritik pendidikan ini apa di UNIM yang nggak suka. Selain ini ya, fasilitas. Kita lupakan fasilitas yang goblok Kita lupakan itu nggak apa-apa. untuk Bahkan saya itu juga ngajar di UNES saya. Lebih pintar kalian, Pak. Faktornya kayaknya gara-gara kamu fasilitasnya kurang ini, jadi kamu berjuang banget. Ya. Kalau mereka nyaman itu kayak kayak terlena gitu mereka ini. Bahkan mereka nggak bekerja karena di sini ada yang bekerja kayak Amiril itu. Dia survive banget itu. Iya kan kalau mereka santai nyeblak dulu lah gitu. Beneran. Bahkan nggak kenal dosennya satu-satu ini nggak kenal karena banyak kan UNESA. that's why kami bersyukur di sini bisa dikenalin satu. Makanya yang dibutuhkan kan satu kurikulum satu anak kan. Ke arahnya ke situ kan yang kamu inginkan. Hmm, gitu. Yuk, merdeka tenang, oh, enak tenang Pak nek satu Iya. satu satu mahasiswa dapat satu dosen, satu Hmm. murid dapat satu guru. Hmm. Oh enak, Memang nggak ada dulu honor-honorer. di Jepang kan begitu, master ya, yang namanya master ya, teacher sensei itu kan saat dia punya keahlian, yang kalau selesai dia boleh yang lain, begitu. Satu, satu boleh yang lain. Dulu kurikulum sebelum kemerdekaan begitu, Rek. Kamu langsung S1 bisa, meskipun kamu umurnya sudah belasan, masih pokoknya ada tes selesai, dites sama gurunya itu selesai, boleh naik tingkat, gitu. Enak. Profesor dulu nggak ada kayak sekarang yang honoris gitu ya, karena dia itu karena faktor politik gitu ya, karena dia memperjuangkan wanita dapat honoris causa profesor, nggak ada kayak gitu dulu, keahlian murni skill, pure skill, Iya kan, pure dia berdampak. orang Iya, kok enak gitu loh. ya karena tercampur aduk dengan politik kekuasaan itu sudah dibahas di sosial, nah di Borju tahu relasi kapital, relasi kuasa, relasi sosial. Borju pernah kan? Berjuis. Bukan ini Bordeaux tulisannya itu. Bordeaux, bukan Borjuis, Bordeaux. Iya, relasi kuasa, relasi sosial, relasi kapital. Kalau kamu kekuasa, kamu berhak menentukan seluruh hukum, karepku, karena kamu penguasa. Ya monarki absolut aja. Kalau kamu punya relasi sosial, orang dalam, kamu bisa masuk perusahaan. Kalau kamu relasi kapital, kamu punya uang, kamu berkuasa. Itu sudah dicanangkan dahulu-dahulu. Kamu punya ilmu, Kalau punya ilmu ya wes. tidak punya uang, gagal. Bukan relasi ilmu, tapi relasi kapital. Kamu pintar, nggak punya saudara, nggak bisa jadi dapat dari CEO kamu. Percuma. Tapi itu apakah hanya nemen di Indonesia atau seluruh Semua itu Burju itu bukan di Indonesia, orang luar. Seluruhnya lebih parah. Jadi kemanapun kita pergi ya sama aja. Bro. Semuanya sama, parah semua. Kita harus lari kemana? Tapi ada namanya lokal jenius. Ada yang namanya lokal. Kalau sudah parah, nanti kan riset. Nol lagi, perang gitu ya. Nol lagi, baik lagi. Masa saya harus dari perang dulu? Memang seperti itu. Siklus itu perang dunia satu, terus baik lagi. Terus perang dunia dua, baik lagi. Ada siklusnya. Di sini perang dunia tiga, Oh, ini balik lagi. bobrok gitu ya. Terus perang dunia tiga, baik lagi. Begitu. Lanjutkan.
Begitu, memang begitu Kita siklusnya. dulu sekarang goblok. Masa ada yang abadi di dunia? Nggak ada yang abadi. Pasti pasti ada, nanti ada Oke, Kak. kematian. Kamu pikir angkara murka itu terus berjalan, angkara murka terus jahat terus itu enggak ya, pasti nanti akan hangus digantikan oleh cahaya apa, cahaya mentari yang lebih terang dong. Masa gelap terus? Mentari ya tetap ada fajar dong. Katanya Gelap kan kita terang. terang. Masa gelap terus? Nggak mungkin dong. Tapi ya siklus gitu tuh, siklus. Apakah Pak Iqbal siap untuk perang dunia tiga? Dan saya yakin begini, Mbak Emma ya sama Mbak Anung. Di Anu, cahaya itu paling terang muncul di malam yang paling gelap. Cahaya yang paling terang itu munculnya pertama kali di malam yang paling gelap. Malam yang paling gelap di mana? Di penghujung malam kan, itu cahaya masuk. Paling terang. Nggak ada ya yang remang-remang gitu cahayanya, nggak ada. Langsung fajar surya yang menanti. Kamu makanya tahajud kalau sebelum subuh itu. Tuh. Kenapa kok begitu terang? Hawanya masih seger, sejuk ya. Kenapa? Karena bajingan-bajingan belum pada bangun. Pengecut-pengecut belum pada bangun. Heeh. Koruptor-koruptor belum pada bangun, masih tidur terlelap. Kamu sementara kamu sudah bangun sendiri. Makanya sejuk. Hati-hati yang jernih pasti bangun. bangun tapi tidur lagi. Bajingan kau. Itu yang Pak harapkan. Masa kamu sama hidupmu dengan bajingan-bajingan itu? Ya nggak mau. Makanya bangun lebih pagi daripada mereka. Mm-mm. Anu tuh udah bangun. Belajar itu belajar, belajar, belajar. Anu udah bangun pagi Pak. Tapi dia tiap hari harus menghadapi bajingan Pak. Kenapa, no? Oh, siapa-siapa aja. Semakin siang semakin sesak kan? Semakin Karena siap nafasmu, banyak karena nafasmu bercampur dengan para anak bajingan. sastrawan. Kalau nggak gitu nggak enak. Ini kan pendidikan. Saya paksakan aja wes babal lah. Kembali, jangan ngomong kayak gitu. Paling penting dalam pendidikan adalah pertama perencanaan, namanya kurikulum. Direncanakan kan, namanya namanya RPP, rencana program semester, RPS, ya kan? Ada yang namanya rencana program tahunan, prota. Nanti kamu ada gitu ketika jadi guru, prota, promes, RPP. Hmm, komponen pertama yang paling penting Kok, itu. kok kalian semua yakin saya mau Anak panti asuhanmu kamu biarkan dia terlantar. Sastrawan itu, seorang sastrawan itu otomatis jadi guru. Aduh, Ada yang kamu transfer kan di bukumu itu, di novelmu itu kan, orang yang baca dan orang punya ilmu, otomatis kamu guru. itu sudah dulu. Langsung guru sensei. Sensei, Heeh. langsung sensei. Oh, makanya kalau di Jepang penulis-penulis kalau apa, Betul, nah atau betul. mana-mana itu juga Langsung manggil sensei kan, langsung kan. dipanggil Bener sensei. kan, asli. Oh, sensei. Oh gitu, makanya kok gak cuma guru kok Iya, penulisnya. anggap kamu pikir profesi guru itu hanya mengajar di dalam kelas? Tidak, no way. So, oh alah, makanya mereka juga Gandhi sensei. itu dia ngajarin dari guru lah, tidak Mahatma Gandhi itu. Ya, tapi seorang guru di orang India. Sensei. Orang yang menyampaikan sastra itu kan sastra kan, sastra, tools to transfer kan, artinya kan alat untuk mentransfer. Kalau di Arab namanya tablet yang menyampaikan. Bukan Pak Yai namanya tadi mubalik. Mubalik itu majhul dari tablet. Majhulnya maf'ulnya. Jadi orangnya yang berprofesi penyampai. Rasulullah itu bukan celuk Yai Rasul, Yai Muhammad bukan. Tidak ada Kiai Muhammad, yang ada mubalik namanya Muhammad. Menyampaikan aja. Kamu juga menyampaikan tapi lewat buku. Guru menyampaikan lewat lisan. Sensei. Heeh. Seorang Muhammad harus punya kurikulum Al-Quran, kurikulum. Kamu novel, guru RPP, gitu kan? Wah, Iya. amazing. Kamu apa nu? Meninggalkan apa kamu? Kamu menanam apa? Lalu, Pak, Kamu jangan sampai mengucap menanam ya, menanam meninggalkan jejak selain cinta nggak boleh. Harus kamu ini
tebarkan cintanya. Hanum itu guru Pak mengajar anak-anak. Kamu Minimal suka? minimal kalau kamu belum punya yang kamu sebarkan, kamu cari cinta itu nanti suatu saat kamu simpan. Nah, terus kalau sudah besar, sudah matang, cintanya kamu sebar-sebar itu. Kalau sekarang Loh, mungkin musim masih mencari. kamu kan udah udah Kamu punya ajarkan Sandy cinta. Korsen, Udah punya kan mengajarkan survival berarti. survival for the fittest, ya. Survival in the wilderness ya gitu. Apa ya bagus, pokoknya bermanfaat lah. Ya paling sempurna manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Oh, Makanya kiai kiai itu harusnya malu dipanggil kiai. Nggak ada istilahnya kiai itu. Kiai itu kan dari kedua kata kan ki kiai kan ya. Aki-aki, tua, malu lah. Apalagi Gus, malu dong. Gus itu Pak. Malu ya. Loh, Karena Pak itu bukan Gus. bukan dong. Ngapain Pak ikut Gus? Ustad. Bukan dong. Terus apa? Penyampai. Wah, Alat untuk pentransfer. Kebetulan ilmunya di Pak Iklil. Menyampaikan aja. Kelincipen. Allah Akbar, Allah Akbar. Masih 20 menit. Ke rumahnya Mas Amiril kapan? Angkat sini. Yo. Sholat, makan, langsung jalan. Terus sih ada Iya. Pusing pakai ini. Teng-teng ya, sekuyuan. Wayai makan ini ya. udah lah Pak, 30 menit harus banget Pak. Iya, ini malah tapak mah kurang telu. Nerangno itu angel. Saya dengarkan adzan dulu ya. Hmm. Yang ada enak suaranya ya. Siapa ini? Kok lu jelas nih? Kok jelas? Kok lu minyak? Pokoknya tak ada nih. Kita jam 12, sekarang jam 12 kan berangkat aku. Ya, nanti aku itu ya, Rumahnya mana itu? tetap aja nunggu tuh. Hmm. Losari, Losari. Oh, iya. Ya, terus sih. Ya kan juga enak aku. Aku ya cuma ada. Nih, itu aku nangan aku. Mangan, tadi. Mangan kak. Mangan juga. Ada itu nanti. Mangan tak sadari. Ya, maksudnya kan, Dek. Kan mana yang dia mangan kan? Ya, kan 3 menit. Jadi itu enggak. Nggak mau. Ya, siap-siap tau Dewi. Tuh deh, minta tambah itu. Tambah katanya kecak dan untuk mana? Apa bahan punya naga cuan tuh? Cip. Aku turun gak cuan. Belas. Aku sering malah 11. Bosan aku buka. La haula wala quwata illa billah. Cip. Tapi nama itu. Saya kecak uang. Berapa? Cuan. Oke. Murah aku.
Saya itu kamu untuk mana minimal kira sih? Oh, orang waktu udah cukup tahu. Tidak tinggal sama aku barang. Tetap kena kalah dengan ini. Terus nama bilang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuh, ya, kalau tidak. Terus selesai ya habis ini ya. 5 menit lagi. Jadi saya ulangi lagi. Komponen utama dalam pendidikan itu pertama kurikulum, isi, proses, dan evaluasi. Ingat-ingat. Dalam pendidikan itu yang penting itu apa? Perencanaan, isi, proses, dan evaluasi. Perencanaan ini berarti RPS ya, RPP, RPS itu ya. Isi ini modulnya, bahan ajarnya. Proses ini apanya? Cara ngajarnya, cara ngajarnya. Kalau ini kan nanti modulnya media pembelajarannya. Kalau ini caranya ngajar. Yang terakhir evaluasi tes-tesnya. Jadi 4 itu dalam pendidikan itu perencanaan, isi, proses, dan evaluasi. 4 itu. Dan kita tidak membahas yang isi, evaluasi, tidak. Kita bahas yang kurikulum, yang perencanaan aja. Outputnya nanti kamu punya RPP, outputnya itu loh. Kamu punya RPP, RPS. Yes. Tuh. Sudah? Sudah 30 menit? Sudah 30 menit. Ada pertanyaan? Tidak. Yakin? Kami bahkan tidak tahu kita dibahas apa kita. Ya, itu mau Lurek. Perencanaan, proses, isi, evaluasi. Kita bahas RPP. Ya, RPP aja. Dan RPP-nya ini, kurikulumnya nanti yang output ada punya, kamu harus punya. Dan kurikulumnya menyesuaikan, RPP-nya itu menyesuaikan kurikulum di Indonesia transformasi. Wes. Itu. sudah. Udah. Itu toh. Minggu depan praktek. Apa? Buat RPP. Nah, ya apa sih? Kenapa? Kenapa aku menjebak diriku sendiri seperti ini? Jadi guru itu kamu itu. Sudah sensei. Sudah sensei lah ya. Iya, kata Pak Ikil kan saya sudah dulu sudah sensei. Sudah sensei. Ya bagus kamu ini. Alhamdulillah. Tinggal kita itu jadi sensei beneran yang guru. Nah, kan bilang. Rasulullah saya punya Al-Quran yang diajarkan. Punya kurikulum ilahiyah. Kamu nggak punya kurikulum, nanti obsesi personal kamu yang muncul, egonya yang kamu munculkan. Wih, egonya muncul. Iya, gak objektif lah nanti kamu.